Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal musalluna usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah pada hari ini berjudul Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Peristiwa penaklukan kota Makkah diawali dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Kedua peristiwa ini dikukuhkan Allah dalam surah Al-Fatah dan merupakan rujukan utama dari argumentasi tentang peristiwa Fathu Makkah. Yang pertama ada yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, ada yang disebut dengan Baitur Ridwan, Bai'ul Al-Bai'ah, antara sahabat dan Nabi. Ayatnya berbunyi, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Bayat Nabi dengan para sahabat di bawah pohon, komitmen dengan agama, dengan tauhid, dan di situ Allah janjikan akan terjadi peristiwa penaklukan kota Makkah, penaklukan besar-besaran. Lebih lengkap lagi dikukuhkan oleh Al-Quran di awal-awal dari surah Al-Fatah yang berbunyi, Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya kami berikan kepadamu kemenangan yang besar. Para ahli tafsir sepakat, Fatah di sini adalah Fathu Makkah. Untuk apa Allah berikan kemenangan itu? Dimensinya menembus batas sampai akhirat. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Sudah Allah berikan kemenangan, lalu Allah berikan keampunan, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang kepada Nabi secara khusus, dan Allah akan sempurnakan nikmatnya kepada Nabi Muhammad. Mungkin nikmat yang disempurnakan Allah itu itulah nikmat Islam, ya, karena tidak lama kemudian Nabi pun wafat dan akan mengambil balasan yang lebih dahsyat ketika menemui Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan surah Al-Fatah, wa yansurakallahu nasran aziza. Allah akan menolongmu dengan pertolongan yang sangat luar biasa hebatnya. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menurunkan ketenangan di hati-hati orang mukmin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman senantiasa bertambah. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakimah. Allah punya tentara langit dan bumi yang begitu kuat. Lalu apa gunanya lagi kemenangan? Dimensinya menembus batas. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayiatihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Tujuannya agar Allah memasukkan orang mukmin dan mukminat masuk dalam surga. Bahkan secara tekstual Allah sebutkan dua redaksi, mukminin, mukminat. Betul-betul orang yang kemenangan Allah berikan itu menembus batas sampai akhirat. Mungkin hari ini ada orang menang berteriak partai atas nama agama, mungkin di dunia saja, akhirat belum tentu. Nah, lalu apalagi wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat az-zannina billahi dhannas saw' alaihim dairatus saw' wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adalahum jahannam wa sa'at masira. Lalu Allah akan menyiksa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang munafikin dan sebagainya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah,
Tentu ini adalah sebuah peristiwa politik di masa Nabi. Politik bukan harus partai politik. Dan politik itu adalah anak kandung dari ajaran Islam. Toh Nabi berkuasa di Madinah, menaklukkan Eropa, menaklukkan Afrika, menaklukkan Mesir, Yaman. Di situ ada gubernur. Apalagi itu kalau bukan itu presentasi politik. Tapi tidak harus partai politik. Nah, jadi Islam itu, politik itu adalah anak kandung dari Islam. Tapi politisasi Islam itu adalah penjahat beragama. Politisasi Islam adalah penjahat dalam kepentingan untuk mendapatkan sesuatu. Tapi politik Islam adalah niscaya dan pasti. Nyatanya saja Allah menggunakan redaksi kemenangan yang luar, penaklukan yang hebat, penaklukan politik. Nah, mengawali kenapa khatib menyebut ada sebuah peristiwa yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah, mengawali. Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan, khatib ingin menyampaikan bahwa dari awal Allah sudah bina. Tentunya ini adalah dimensi politik. Khatib tidak akan bercerita tentang sholat, puasa, zakat, itu sudah selesai. Nabi di Makkah itu sekitar 11 tahun. Setelah itu berhijrah ke Madinah 10 tahun. Tuntaslah kewajiban beliau sebagai seorang Nabi. Kira-kira demikian. Nah, waktu di Makkah 11 tahun, pas tahun ke-6 di Makkah, pas tahun ke-6 di fase Makkah, turun sebuah surah yang menyampaikan sebuah informasi politik, geopolitik global. Subhanallah, Nabi terkungkung, tertindas, tidak mengetahui dunia yang besar, terintimidasi oleh kaum musyrikin di Makkah. Tapi turun satu surah merupakan surah geopolitik. Apa itu? Surah Ar-Rum. Itu turun pada tahun ke-6 lebih kurang di waktu di fase Makkah. Makanya Rum itu adalah Makkiyah. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Subhanallah. Romawi akan diruntuhkan. Dulu ada dua kekuasaan. Memang dalam dunia ini selalu aja dalam fase hidup ini ada dua kekuasaan. Terakhir ada Amerika, Uni Sovietnya tumbang. Padahal mereka yang menghancurkan negara-negara Islam di sekeliling. Lalu terjadi apa dengan izin Allah? Negara Islamnya muncul, ada sekarang Serbia, Albania dan sebagainya. Tapi Sovietnya udah punah. Sekarang ada lagi dua kekuatan, Amerika, ada lagi Rusia, Cina. Nggak tahu lagi apa yang terjadi dan semuanya bisa terjadi sekejap mata. Nah, turunlah surah geopolitik tentang peristiwa runtuhnya Romawi. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Romawi ini kalah menang terus dengan Persia karena dulu ada sebuah kekuatan. Nah, di saat Nabi tertindas, terkooptasi, belum mengetahui dunia, turun sebuah surah politik. Ini seolah-olah pelajaran mental yang sangat luar biasa sehingga Nabi memiliki sebuah wawasan yang luas. Itulah geopolitik, turunnya surah Ar-Rum. Ghulibatir Rum fi adnal ardi. Padahal runtuhnya beberapa tahun kemudian. Sebelum 10 tahun, berarti 9 tahun. Fi bid'in sinin itu kalau kata bid'un itu bilangan. Ada bilangan, ada belasan. Bilangan itu 1 sampai 9. Nah, makanya di tahun ke-8, kira-kira di tahun ke-4 Hijriah 5, sahabat protes, mana janji Allah? Ya, kata Nabi kan fi bid'i sinin, hitungan bulan, hitungan tahun, bilangan 1 sampai 9 kan baru 8. Tahun depannya langsung runtuh. Bagaimana runtuhnya? Allah lebih mengetahui dengan cara. Sama Indonesia merdeka, apakah karena kita mengusir Jepang? Tidak. Karena Jepang dibom oleh Amerika, dua kota besarnya Hiroshima dan Nagasaki. Jepang lari angkat kaki. Lalu kita bergembira ketika itu. Sama halnya Nabi. Dengan kekuatan Allah, Romawi runtuh, sebelumnya Persia runtuh. Pada hari itu bergembira orang mukmin. Wa yauma idzin yafrahul mu'minuna binasrillah. Ini sebuah informasi dari Allah. Kiranya dalam kondisi umat Islam yang tertindas hari ini akan menanamkan kepada kita secara kolektif sebuah keyakinan yang dahsyat. Ternyata bahwa pertolongan Allah itu di luar logika, akal dan kekuatan yang apapun yang kita miliki. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Akhirnya pada Hijriah, pada Muharram, Nabi berhijrah ke Madinah. Setelah berhijrah ke Madinah, disitulah produk-produk hukum turun, wajibnya
Diulangi lagi wajibnya sholat, puasa, zakat, haji, haramnya wajibnya jilbab atau menutup aurat, haramnya adopsi, dan banyak sekali hukum. Pada saat yang bersamaan Nabi juga harus menghadapi tantangan politik yang dahsyat dari komunitas Yahudi, dari komunitas Nasrani, dari komunitas musyrikin, sehingga Nabi menghadapi peperangan, kalah menang juga. Alhamdulillah pada akhirnya kemenangan di Makkah itu yang sekian puluh kali perang dimiliki oleh Islam dan umat Islam. Tepat tahun ke-6 Hijriah setelah runtuhnya Romawi atas izin Allah Subhanahu wa taala, mungkin runtuhnya sendirinya saja. Itu kabarnya runtuhnya itu antara Kuwait dan Arab Saudi. Karena ayat mengatakan fi adnal ardi, pada dataran yang paling rendah. Ada ilmuwan mengkaji bahwa dataran yang paling rendah di dunia ini adalah antara Saudi dan Kuwait. Ya wallahu alam. Ini bahagian dari analisa, tapi substansinya bukan itu sesungguhnya, tapi adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak semuanya bisa terjadi. Nah, pada tahun ke-6 perang pun nyaris usai di Madinah. Kekuasaan sudah mulai hampir utuh dimiliki oleh Nabi dan para sahabat. Ketika itu Nabi rindu, ingin kembali ke Makkah. Sebagai manusiawinya dia penduduk Makkah, lahir di Makkah, dan juga Nabi sekalian ingin melaksanakan umrah. Habis umrah bertahan sampai haji. Berangkatlah Nabi pada tahun ke-6 Hijriah dari Makkah, dari Madinah menuju Makkah sebanyak 1.400 orang. Nabi mengisyaratkan tidak boleh bawa senjata karena kita mau beribadah, bukan tujuan perang. Nabi mengatakan boleh membawa alat senjata untuk jaga keamanan kendaraan seperti unta dan sebagainya. Berjalanlah Nabi di bulan Ramadan ketika itu, kira-kira sampai di Syawal ya. Tidak sampai di Makkah, tapi sampai ke satu kampung atau kota kecil dulu namanya Hudaybiyah. Lebih kurang 30 km sebelum kota Makkah. Sekarang mungkin gak ada lagi kota itu, punah dan berganti dengan nama-nama lain. Ketika Nabi sampai di Hudaybiyah, Nabi dijegat oleh kaum musyrikin. Karena dapat informasi Nabi dan sahabat 1.400 orang datang ke Makkah melalui Hudaybiyah lalu dijegat. Nabi mengutus Utsman, sampaikan kepada tokoh-tokoh Makkah bahwa kita mau beribadah bukan mau perang. Akhirnya Utsman pun ditahan. Ceritanya cukup panjang, tidak ada pilihan lain. Setelah terjadi transaksi perjanjian, Nabi sampai 3 bulan di Hudaybiyah itu. Orang sampai lewat, katakanlah akhir Ramadan ya, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, lewat Zulhijjah baru balik. Karena sangat sayang ingin melaksanakan ibadah haji di bulan Zulhijjah, tapi tidak jadi. Nah, terjadi negosiasi dan terjadi perjanjian. Poin perjanjian kira-kira kelompok Nabi dan kelompoknya kaum Makkah. Dan ternyata perjanjian itu tidak kelompok muslimin saja dengan kelompok non-muslim. Ada beberapa suku seperti suku Khuda'ah ikut bersama Nabi, dia non muslim. Ya, karena ini namanya perjanjian politik ya. Karena suku ini ingin bolak-balik juga ke Madinah, dia berbisnis, jadi ada kepentingan. Ya namanya perjanjian. Sama hari ini juga ada koalisi politik. Kita lihat dulu ada minyak dan air, sekarang sudah tidak ada lagi minyak dan air demi kepentingan. Itu yang selalu kita lihatkan kalau sudah terjadi kepentingan itu menyatu dengan beberapa tafsir, dengan beberapa argumentasi dan dalil. Nah, akhirnya terjadi perjanjian. Poin-poin perjanjian itu secara tekstual Nabi kalah. Beberapa poin secara tekstual Nabi kalah. Yang pertama, tidak boleh umrah tahun ini. Kalau mau umrah tahun depan, Umar begitu emosinya, diambil pedang, kalian kurang ajar. Udah sampai kami ke sini dilarang hanya untuk umrah. Kata Rasulullah, sabar ya Umar, sabar. Udah kalah satu, jadi harus balik. Poin yang kedua, orang Muslim yang berada di Makkah nggak boleh dibalikkan, tapi orang Makkah yang dikuasai Nabi harus dibalikkan.
Umar lagi marah, ini sangat tidak adil. Kata Rasulullah, sabar wahai Umar. Banyak sekali perjanjian-perjanjian. Nah, di antara perjanjiannya adalah tidak perang selama 10 tahun. Dan itu rasanya disepakati. Hari ini juga kita lihat Israel sama Hamas sebenarnya juga tidak mau perang itu. Cuma karena kepentingan-kepentingan lain. Apapun ceritanya, perang itu pasti tidak nikmat. Pasti semua orang meyakini tidak perang itu lebih nikmat. Nah, ketika itu terjadi kesepakatan, tidak perang, tidak boleh saling mengganggu selama 10 tahun. Banyak sekali beberapa poin yang secara tekstual, bahkan di atas itu judulnya perjanjian antara Muhammad bin Abdullah Rasulullah dengan pihak non-muslim. Ketika tanda tangan, pihak non-muslim berkata, kami nggak setuju ditulis judulnya itu Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Rasulullahnya hapus, Abdullahnya oke. Kami setuju bahwa bapak anda adalah Abdullah. Yang menulis surat itu Ali, karena Nabi nggak bisa menulis. Kata Rasulullah, udah kalah, mengalah Ali, coret. Ya Rasulullah, masa saya coret Rasulullah, anda kan Rasulullah? Apa jawab Nabi? Kalau anda coret Rasulullah di atas kertas itu, apakah menghilangkan keberadaan saya sebagai Rasulullah? Dengan menggigil Ali langsung dicoret juga. Subhanallah, itulah yang terjadi. Nah, Nabi meminta hanya satu poin. Apa itu? Perjanjian di satu poin, diizinkan di Makkah orang berdialog, berdiskusi tentang ajaran-ajaran Islam. Bukan tentang Islam, maka ajaran Islam. Nah, kita lihat hari ini banyak sekali orang mengkaji ajaran Islam di Eropa, di Amerika, bahkan sekarang udah banyak sekali orang di sana masuk Islam. Ya namanya ajaran, sebuah ajaran yang sangat unik, indah, yang dimensinya menembus batas. Tapi jangan umat Islamnya ya. Kalau kita lihat umat Islamnya ada yang radikal, ada yang terorisme, macam-macam dan sebagainya. Yang mengklaim kebenaran, yang membid'ahkan orang lain masuk neraka sesama muslim, dia saja yang masuk surga dan sebagainya. Banyak sekali. Tapi ajaran Islam, apalagi dikaji secara intelektual dan secara mendalam, itulah poin akhirnya disetujui. Kalau hanya diskusi dialog, silahkan saja Muhammad, akhirnya disepakati. Baliklah Nabi pada tahun ke-6, akhir tahun ke-6 sampai ke Makkah, tahun kira-kira di tahun ke-7 lah Nabi di Makkah, ya sudah aman, sudah nyaman, mempersiapkan diri beberapa kekuatan-kekuatan sebagai layaknya sebuah negara. Pada tahun 7 akhir, orang musyrik melanggar perjanjian. Apa itu? Dengan memerangi salah satu unsur koalisi Nabi yang beragama non-Islam. Dan itu melanggar perjanjian. Akhirnya apa? Nabi mengetahui hal itu, maka kata Rasulullah, tidak ada pilihan lain, tahun depan kami akan datang menyerang kalian dan kita akan perang karena kalian sudah melanggar perjanjian. Nabi memang sudah kuat. Ternyata Islam di Makkah juga sudah bertambah karena terjadi dialog itu. Itulah dia. Jadi dialog diskusi tentang Islam ya, bukan orangnya. Tentang Islam. Katakanlah kita asumsikan terjadi pertemuan pertama seminar tentang Tauhid. Apa judulnya? Allah pencipta alam, Allah sudah ada. Ini presentasinya seorang muslim misalnya. Allah adalah pencipta langit dan bumi, Allah ada sebelum ada alam ini dan sebagainya. Lalu mereka menyampaikan gimana? Tauhid tentang penciptaan alam. La ta'uzza. Kata kawan mereka sendiri, masa La ta'uzza buat alam ini baru dibangun kemarin? Baru dibuat kemarin. Akhirnya runtuh masuk Islam. Masuk besok materinya tentang sosok, perilaku, tokoh Nabi Muhammad dan Abu Jahal. Nabi Muhammad tokohnya, orang kafir mengakui Nabi Muhammad itu nggak pernah berdusta. Bayangkan. Bahkan mereka mengatakan kalau Nabi mengatakan sesuatu, ada pasukan akan datang menyerang, mereka akan akui itu adalah sebuah kebenaran karena Nabi tidak pernah berdusta. Lalu dikaji sosok Abu Jahal, bertolak 180 derajat, akhirnya masuk Islam. Luar biasa perkembangan Islam di Makkah ketika itu. Itulah di tahun ke-7 dan Nabi juga persiapan kekuatan di tahun ke-7. Tahun ke-8 karena mereka melanggar perjanjian, Nabi berangkat menuju kota Makkah sebanyak 10.000 pasukan. Luar biasa. Ingin menyerang kota Makkah kalau mereka melakukan perlawanan. Akhirnya masuklah 10.000 orang ke Makkah diam-diam. Dari beberapa sudut pintu, tidak diketahui tiba-tiba yang 10.000-nya sudah berada di kota Makkah. Subhanallah. Sama halnya kita nggak tahu apa yang terjadi di 7 Oktober dulu.
yang tentara Israel itu dibantai Hamas 700 orang satu hari. Tiba-tiba kok sudah ada aja Hamasnya di Israel itu, luar biasa. Jangan-jangan persiapan apa itu? Jangan-jangan sudah dari lahir ada di situ, ya wallahu a'lam. Jangan-jangan sudah jadi anggota mereka di situ. Kita tidak tahu persis. Sebegitu jelinya. Nah, cuma mereka melakukan pembantaian tidak adil, melanggar, membunuh sipil dan sebagainya, tidak boleh. Yang dilakukan Hamas itu adalah tentara, ya. Sipil semua tidak membolehkan, baik undang-undang, baik PBB, baik agama. Nah, akhirnya masuk setelah di Makkah Nabi menguasainya. Tidak ada perlawanan sama sekali, termasuk Abu Sufyan. Abu Sufyan itu adalah tokoh kafir, punya anak namanya Zainab. Zainab itu istri Nabi. Sebelum Nabi berangkat menyerang kota Makkah, Abu Sufyannya pernah datang duluan nego kepada Nabi untuk tidak melakukan peperangan. Kata Nabi, tidak ada jalan keluar karena kalian sudah melanggar perjanjian. Akhirnya datang dikuasai karena tidak ada perlawanan. Kira-kira Nabi kumpulkanlah seluruh orang kafir itu di sebuah lapangan besar, berapa puluh ribu orang. Di situ Nabi berpidato politik. Apa kira-kira dia katakan? Kalian sudah kami kuasai, kota Makkah sudah kami kuasai, kalian tidak ada lagi berdaya menghadapi kami. Semua sendi-sendi sudah jadi milik kami. Apa kata Nabi? Apakah kalian tahu, hal antum ta'rifuna maza sa'af'alu lakum? Kalian tahu enggak, ma antum bifa'ili, ma ana bifa'ili bikum? Apa yang kulakukan untuk kalian? Apa jawab mereka? Kami tahu ya Rasulullah, Anda akan membantai dan membunuh kami satu persatu. Apa jawab Nabi? Tidak, kalian salah. Bahkan saya berdiri mengumumkan satu keputusan. Apa? Menyampaikan saya adalah anak kalian, saya adalah abang kalian, saya adalah paman kalian, saya adalah keponakan kalian, saya adalah ayah kalian. Karena dia lahir di situ kan, beranak pinak, keturunannya masih di situ. Makanya saya adalah anak kalian, saya adalah paman kalian, saya adalah saudara kalian. Keputusan saya apa? Antumut tulaqa. Mulai hari ini kalian merdeka dan bebas. Subhanallah. Sampai Nabi mengatakan, man dakhala baita Abi Sufyan fa huwa amin. Karena Abu Sufyan ini ketua preman yang ditakuti oleh orang Makkah juga. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, saya tanggung jawab. Luar biasa begitu tingginya ajaran Islam. Akhirnya mereka mengatakan, begini ajaran Islam? Iya, kata Nabi. Terakhir semuanya mengatakan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah Allah menyebut dalam surah An-Nasr, iza ja'a nasrullah, apabila telah datang nasrullah. Iza ja'a nasrullah, iza ja'a nasrullahi wal fath, dan penaklukan kota Makkah. Luar biasa. Ingat, jangan sampai lupa ya, Nasrullah bukan kehebatan mereka. Ada satu peperangan setelah penaklukan kota Makkah yang relatif kecil bagi kaum muslimin. Orang muslimin kuat, namanya perang Hunain. Sepele, kecil, terjadi kalau umat Islam. Walaupun hanya beberapa orang yang wafat, tapi Allah ingatkan, ternyata ada rasa sombong. Apa itu? Wa yauma Hunaini id a'jabatkum kasratukum wa lam tughni ankum syai'a. Waktu perang Hunain kalian bangga dengan jumlah yang banyak. Jadi ada rasa bangga. Itu aja sebuah kesalahan. Makanya terkadang juga dalam kondisi politik praktis ada yang ngomong, pilih kami, kalau kami tidak duduk tak ada lagi yang mempertahankan Islam. Apa iya? Bukan Allah yang mempertahankan. Itu murni dengan ilmu pengetahuan atau karena untuk kepentingan. Nah, akhirnya subhanaka ya Allah, itulah iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Makkah, engkau ya Muhammad menyaksikan manusia berbondong-bondong masuk Islam. Tapi setelah dapat kemenangan itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, bertasbih dan beristighfarlah engkau ya Muhammad. Bukan pesta pora. Bahkan dalam satu riwayat, surah ini turun waktu Nabi di atas unta. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Begitu turun surah ini, langsung Nabi melompat di atas tanah melakukan sujud syukur. Subhanaka ya Allah. Makanya Nabi memperbanyak itu. Subhanallah itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas perintah dari surah An-Nasr itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba.
Konon kabarnya sekitar 88 hari lah surah ini turun. Setelah itu Nabi wafat. Akhirnya sudah dikuasai ya Syawal, Zulqaidah. Nah, setelah Syawal Nabi balik pun ke Makkah, ke Madinah. Pada tahun ke-9 Hijriah, lebih kurang lah. Tahun 9 Hijriah, nah Makkah sudah dikuasai, penaklukan sudah di mana-mana. Lalu pada tahun ke-10 Nabi berangkat kembali ke Makkah untuk melaksanakan haji, Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada' itu haji terakhir Nabi. Memang itulah yang pertama dan terakhir ya. Yang kedua Hajjul Akbar, haji besar-besaran. Karena Nabi melaksanakan haji itu 10.000 orang Muslim yang melaksanakan ibadah haji besar-besaran ketika itu. Di tahun ke-10, di waktu Nabi Hajjatul Wada', Nabi ada khutbah pidato. Poin-poinnya itu sangat politik strategis dan yang sangat memiliki ada satu poin penting di situ. Disebutkan bahwa umat Islam itu adalah satu, kalian dari Adam, gak ada beda Arab dan non-Arab. Kemudian riba itu diharamkan, itu cerita ekonomi. Kemudian tidak boleh mengganggu satu sama lain, cerita persaudaraan dan keamanan. Kemudian dalam pidatonya itu tidak ada keistimewaan Arab dan non-Arab kecuali ketakwaan. Luar biasa. Mulai hari ini haram darahnya orang mukmin itu disentuh oleh orang lain tanpa ada hak dan kebenaran. Bukan darah saja, darah, harta dan kehormatan. Sampai Nabi ketika seperti itu. Cuma sayangnya di ujung pidato Nabi itu apa mengatakan? Allah mengatakan janganlah kalian jadi melakukan perbuatan seperti perbuatan orang kafir, yadribu ba'dukum riqa'a ba'din. Janganlah di antara kalian kaum muslimin memenggal leher saudara kalian sendiri. Subhanallah, ada kata-kata itu. Subhanallah, akhirnya Nabi setelah Hajjatul Wada kembali ke Madinah. 3 bulan lebih kurang Nabi pun wafat. Di saat Nabi ke Madinah disitulah Nabi buat statement yang lain untuk melancarkan Islam ini ke depan. Ada yang dibutuhkan ilmu pengetahuan. Seolah-olah Nabi mengatakan, udah sekarang masa perang dah selesai. Sekarang fungsi kita nomor yang selanjutnya adalah ilmu pengetahuan. Itulah dalam surat Taubah itu, wa ma kana al-mu'minuna liyamfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kira-kira mana udah perang dah enggak ada lagi dah. Sekarang hendaklah setiap kalian mempersiapkan diri belajar ilmu pengetahuan, fisika, kimia, antropologi, karena fid din itu sebuah sistem. Apa yang bisa mendukung sistem kesehatan, kedokteran, militer, bahasa dan sebagainya. Nah ketika itu Nabi Abdullah bin Abbas ahli tafsir, kau nggak usah ikut perang, belajar tafsir saja. Abu Hurairah walaupun relatif tua, kau juga nggak usah kemana-mana, belajar hadis saja. Ada salah seorang sahabat butuh bahasa Ibrani, bahasa Ibrani Yahudi, karena untuk mencari ilmu pengetahuan. Udah belajar kau, hanya 3 bulan, canggih dan ahli bahasa Ibrani. Kita buat sebuah visi misi. Tentunya inilah yang kita harapkan dari mahasiswa muslim dari Universitas Medan Area. Dia tidak hanya sekedar kuliah cari kerjaan, tidak hanya sekedar kuliah cari ijazah, tapi punya visi misi ke depan untuk memperjuangkan bahagian dari perangkat untuk kebangkitan Islam dan umat Islam. Setelah itu apa yang terjadi? Nabi sudah berkuasa di Madinah, di mana-mana kekuasaan sudah ada. Tibalah saatnya dia wafat, dibuatnya keputusan yang sesungguhnya tidak pernah mementingkan pribadi. Ketika dia berkuasa dibuat keputusan, mulai hari ini Nabi tidak memiliki harta, seluruh hartanya milik negara. Luar biasa. Makanya kita di suatu saat kepingin mimpi. Presiden terpilih itu sebelum dilantik dibuatnya pengumuman. Mulai hari ini seluruh harta kekayaan saya milik negara. Betapa nikmat dan indahnya ketika itu. Subhanallah. Ya kebutuhan dia ditanggung, nggak ada masalah. Tapi kekayaan yang luar biasa itu hanya untuk negara. Hari ini buru-buru untuk seluruh harta kekayaan, bahkan mau lengser saja sibuk-sibuk bangun macam-macam dan sebagainya pun, membangun istana, membangun apa, rumah pensiunan dan sebagainya. Tapi itulah subhanallah Nabi. Kemudian Nabi wafat, seluruh keluarganya tidak berhak menerima warisan. Bayangkan, banyak sekali statement menunjukkan dia akan menemui Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sampai-sampai Nabi pernah di sebelum wafatnya itu kan banyak peristiwa ya, peristiwa menyedihkan dan senyum. Di antaranya peristiwa dengan Aisyah. Dipeluknya Aisyah sedih, lalu Aisyah senyum. Dipeluknya Fatimah sedih, lalu Fatimahnya senyum. Ternyata pesannya apa? Waktu memeluk si Aisyah, dia bilang, saya suamimu ini akan wafat. Aisyah pun sedih.
Lalu Nabi bisikkan, wahai Aisyah, tapi kau sabar, yang menggantikanku adalah bapakmu Abu Bakar. Aisyah tersenyum. Hal yang sama kepada Fatimah. Fatimah, bapak mau wafat. Fatimah pun sedihnya luar biasa karena sangat disayanginya betul. Terakhir Allah bukakan tabir, lalu Fatimah melihat surga, terpana melihat keindahan surga. Apa kata Rasulullah? Cukup wahai Fatimah, ayah mau ke situ, wa anti awwalun nasi luhum qanbi. Ayah mau ke situ dan kamulah dari keluarga ayah yang pertama menemui nanti di situ. Tersenyum melihat indahnya surga itu. Jadi tidak ada apa-apanya indah dunia ini. Makanya kalau dibanding kenikmatan dunia itu dengan akhirat nggak ada apa-apanya. Makanya wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Hayatud dunya pakai haya. Walad darul akhiratu layyal hayawan tambah alif dan nun. Jadi kalau haya itu kecil, kalau hayawan itu super sempurna. Sama qira'a Quran, qira'an Quranan, bacaan yang sangat sempurna. Sama juga syaitan, syaitonan, sempurna kejahatannya. Subhanaka ya Allah. Akhirnya tersenyum. Nah, wafatlah Nabi, akhirnya saling cerita ini Fatimah sama Aisyah. Apa yang ceritakan Nabi? Kau pernah sedih dan gembira? Kata Rasul, ceritakan dia akan wafat tapi akan menggantikan dia bapakku. Lalu apa yang diceritakan Rasul kepada Muhammad Fatimah? Mereka kan nyaris seumur. Kata Fatimah, dia akan wafat. Aku sedih, tapi ditampakkan kepadaku surga. Ternyata itulah kenikmatan yang sangat luar biasa. Aku tersenyum melihat keindahan surga itu. Itulah kata Fatimah. Akhirnya wafat Nabi, Abu Bakar berkuasa. Setelah Abu Bakar berkuasa, Umar, Utsman, Ali, terjadi malapetaka. Isyarat dari pidato Nabi itu. Mengklaim kebenaran, membunuh satu sama lain. Umar bin Khattab dibunuh oleh tokoh-tokoh muslim dengan memerintahkan seorang majusi. Rapat. Utsman yang membunuh Utsman itu anak kandung Abu Bakar. Luar biasa. Ali yang membunuhnya Abdurrahman bin Abi Muljam. Hafiz Quran, Qiyamul Lail. Jadi kira-kira tokoh agama ini rapat. Yang ini harus dibunuh ini atas nama kebenaran. Kamilah yang benar, yang lain kafir, yang lain bid'ah, yang lain di neraka. Subhanallah, terjadi malapetaka besar. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah Abdurrahman bin Abi Muljam, habis Quran. Kemudian yang membunuh Utsman bin Affan adalah anak kandung dari Abu Bakar karena nggak dilantik jadi gubernur di Mesir. Banyak sekali. Habis wafat Ali muncullah di situ Khawarij. Khawarij itu apa? Pemberontak. Sampai ada kekuatan rezim ketika itu namanya Hajjaj bin Yusuf, lebih kurang 40 tahun itu membunuh nyawa muslim lebih dari 100.000 nyawa manusia karena pemberontak. Mengklaim mereka sholat, mereka puasa, tapi atas nama kebenaran yang lain harus dihabisi. Itulah dia yang disebut dengan Khawarij. Peristiwanya cukup panjang, nggak mungkin disampaikan hari ini. Tapi hari ini ada new Khawarij yang mereka membid'ahkan orang lain, mengkafirkan orang lain seolah-olah dialah yang punya surga dan yang lain adalah masuk neraka. Dan ini adalah amat bahaya terhadap ketahanan dan persatuan Islam dan umat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' fa ya ayyuhal musalluna usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi sanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.